Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuinan Aisyah Safina. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang morfofonemik, klasifikasi kata kelas terbuka, juga klasifikasi kata kelas tertutup. Baik teman-teman, materi pertama ada morfofonemik. Morfofonemik adalah salah satu aspek yang timbul dari adanya proses penggabungan kata dasar dengan bentuk afiks, sehingga menimbulkan perubahan bentuk dari unsur-unsur pembangunan kata dasar maupun afiks. Pengubahan fonem akibat adanya penggabungan antar kata dasar dan afiks disebut dengan morfofonemik. Yang selanjutnya ada perubahan fonem dalam proses morfofonemik. Yang pertama ada pemunculan fonem. Contohnya seperti kata imbuhan me digabung dengan baca, bisa berubah menjadi membaca. Pada dasarnya, proses pengimbuhan prefiks imbuhan me pada dasar baca akan memunculkan bunyi sengau m yang semula tidak ada. Yang kedua ada peluluhan fonem. Contohnya seperti kata imbuhan me digabung dengan sikat menjadi menyikat. Dalam pengimbungan prefiks imbuhan me pada dasar sikat, maka fonem s pada kata sikat itu diluluhkan dan disenyawakan dengan fonem nasal atau ny yang ada pada prefiks me. Yang ketiga ada pelepasan fonem. Contohnya seperti ber digabung dengan renang menjadi berenang. Dalam proses pengimbungan prefiks ber pada dasar renang, maka bunyi r ada pada prefiks ber dilesapkan. Yang keempat ada perubahan fonem. Contohnya seperti ber digabung dengan ajar menjadi belajar. Dalam pengimbuhan prefiks ber pada dasar ajar terjadi perubahan bunyi, di mana fonem r berubah menjadi fonem. Yang terakhir ada penggeseran fonem. Contohnya seperti lompat ditambah dengan huruf i menjadi lompati. Dalam pengimbuhan sufiks i pada dasar lompat terjadi penggeseran di mana fonem t yang semula berada pada suku kata pat menjadi berada pada suku kata ti. Selanjutnya adalah klasifikasi kata kelas terbuka. Pertama-tama, apa itu kelas terbuka? Kelas terbuka adalah kelompok kata yang anggotanya dapat bertambah seiring berkembangnya bahasa. Kata-kata dalam kelas ini mudah dibentuk baru dan diadaptasi dari bahasa asing. Kelas kata terbuka sangat penting karena dapat menjadi sumber utama untuk memperkaya kosakata dan menyesuaikan bahasa dengan kebutuhan zaman. Jenis klasifikasi kata kelas terbuka terbagi menjadi 3. Yang pertama ada nomina, verba, dan adjektiva. Pertama adalah nomina. Nomina adalah kata yang menunjuk pada nama, benda, tempat, dan makhluk hidup. Nomina sering disebut sebagai kata benda karena biasanya merujuk pada sesuatu yang dapat dijadikan subjek atau objek dalam kalimat. Contohnya seperti dapat diberi imbuhan seperti an, i, pe. Contoh kalimatnya seperti keamanan, pelajaran, dan pegawai. Selanjutnya ada verba. Verba adalah kata yang menyatakan tindakan, proses, atau keadaan yang dialami atau dilakukan oleh subjek. Kata kerja yang menunjukkan aktivitas atau kondisi. Contohnya seperti dapat diberi imbuhan seperti me, ber, di, ter, dan lain-lain. Contohnya seperti menulis, berlari, dibaca, juga tertidur. Selanjutnya ada adjektiva. Adjektiva adalah kata yang menjelaskan sifat, keadaan, atau kualitas dari nomina. Adjektiva berfungsi untuk memberikan keterangan yang mendetail tentang suatu objek. Contohnya seperti dapat didahului oleh kata sangat, contohnya sangat tinggi. Terus dapat menerima imbuhan seperti ter, contohnya seperti terbuka, juga terpuji. Materi selanjutnya adalah klasifikasi kelas kata tertutup. Klasifikasi kata kelas tertutup adalah pengelompokan jenis-jenis kata dalam bahasa berdasarkan fungsinya yang tidak fleksibel terhadap pembentukan kata-kata baru dan jumlahnya juga terbatas. Kata-kata dalam kelas ini cenderung tidak mengalami perubahan bentuk
tidak mudah ditambah afiks atau imbuhan, dan jarang bahkan hampir tidak pernah ditambahkan kata baru ke dalamnya. Jenis-jenisnya ada adverbia atau kata keterangan. Adverbia atau kata keterangan merupakan kelas kata yang berfungsi memberikan informasi tambahan mengenai kata kerja atau verba, kata sifat adjektiva, atau kalimat secara keseluruhan. Contohnya, ia bekerja dengan giat, juga mereka akan datang besok. Selanjutnya ada numeralia atau kata bilangan. Kata ini yang digunakan untuk menyatakan jumlah atau urutan benda. Kata ini tergolong dalam kelas kata tertutup karena memiliki sistem tertentu yang tidak berubah dan dibatasi oleh aturan gramatikal. Contohnya, ia memiliki 3 saudara, juga saya duduk di barisan kedua. Selanjutnya ada pronomina atau kata ganti. Kata yang digunakan untuk menggantikan nomina atau frasa nomina dalam kalimat. Tujuannya untuk menghindari pengulangan kata dan memperlancar komunikasi. Contohnya, dia sedang membaca buku, lalu buku itu sangat menarik. Selanjutnya ada preposisi atau kata depan. Kata yang berfungsi menghubungkan nomina atau frasa dengan kata lain dalam kalimat. Preposisi selalu diikuti objek dan tidak pernah berdiri sendiri. Contohnya, buku itu ada di meja dan ia datang dari Jakarta. Selanjutnya ada konjungsi atau kalimat penghubung. Berfungsi menyatukan 2 atau lebih unsur dalam kalimat. Tanpa konjungsi, hubungan antara klausa atau kalimat akan menjadi tidak jelas. Contohnya, saya membeli roti dan susu, lalu karena hujan saya tidak pergi. Selanjutnya ada artikulus. Artikulus adalah kata yang berfungsi sebagai penanda nomina dan biasanya menunjukkan makna definitif atau kuantitas. Contohnya, si Budi datang terlambat, sang raja memimpin dengan bijaksana. Selanjutnya ada interjeksi atau kata seru. Interjeksi adalah kata yang mengungkapkan perasaan, emosi, atau reaksi spontan dari penutur. Kata ini tidak berfungsi gramatikal dalam kalimat, tetapi berperan penting dalam komunikasi lisan. Contohnya, aduh, sakit sekali. Atau, wah, bagus sekali bajumu. Selanjutnya dan yang terakhir ada partikel. Partikel adalah kata tugas yang berfungsi memberikan nuansa, penekanan, atau modalitas dalam kalimat. Partikel tidak dapat berdiri sendiri dan kerap dianggap sebagai unsur penguat. Contohnya, bacalah buku ini sampai habis. Lalu, apakah kamu sudah siap? Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika beberapa kata yang saya jelaskan ada yang salah. Juga semoga pembelajaran yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi semua orang.